Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Dan saya berdoa buat saudara semua agar saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh karena kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dan segala berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kembali saat ini kami ada, kami boleh bangun, kami sehat, kami kuat, penuh dengan berkat kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami agar kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes 19 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Saudara yang dikasih Tuhan, penyaliban merupakan bentuk eksekusi yang paling brutal dan terkenal yang sering dipraktekkan di masa lalu. Bangsa Romawi menggunakan bentuk penyiksaan hingga mati ini ketika menghukum para budak dan orang-orang yang bersalah serta para pelaku kejahatan. Seorang politisi Romawi bernama Cicero mengatakan bahwa penyaliban adalah penyiksaan yang paling kejam dan mengerikan. Mayat orang yang tersalib biasanya akan terus tergantung di salib selama berhari-hari. Sebagian dibiarkan membusuk di depan umum, yang lain diturunkan dan dilemparkan ke hewan liar, sementara yang lainnya dikuburkan. Penyaliban biasanya akan menjadi tontonan banyak orang. Pernah terjadi dalam sejarah setelah sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Spartacus, 6.000 orang disalib berjajar di jalan raya menuju ke Roma. Saudara yang dikasih Tuhan, penyaliban yang dialami oleh Tuhan Yesus merupakan sebuah fakta sejarah. Ia disalibkan oleh bangsa Romawi di abad yang pertama. Tangan dan kakinya dipakukan di kayu salib, bukan diikat. Dan kemudian ia digantungkan di sana selama berjam-jam, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Sebelum penyaliban ini, Tuhan Yesus sudah disesah dan tubuhnya berdarah-darah. Di atas salib, darah kembali mengucur dari kepalanya karena mahkota duri, dari tangan dan kakinya karena paku, dan dari luka-luka di tubuhnya yang ia alami. Kematiannya begitu tragis, mengerikan dan terkesan memalukan pada saat itu. Tapi di balik itu, kematian Kristus membawa kemuliaan bagi seluruh umat manusia. Ia disalibkan untuk penebusan dan keselamatan kita. Kita membaca saudara dalam ayat ini, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Kasih dan kerendahan hati Tuhan ia nyatakan ketika ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia juga rela membiarkan dirinya menjadi terhina, disalibkan di antara para penjahat. Sebagian besar orang pada waktu itu mengira dia kena tulah dan kutuk sehingga disalibkan, padahal Tuhan sedang menanggung segala dosa umat manusia. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 tertulis, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan telah berkorban untuk saudara dan saya. Ia mati karena dosa,
pelanggaran dan kejahatan kita. Dan kita semua telah menjadi satu dalam kematiannya, serta satu dalam kebangkitannya. Kita sudah mati bagi dosa, dan sekarang ini oleh kuasa darah Kristus, kita hidup untuk kebenaran. Karena itu saudara, jangan biarkan diri kita diperbudak lagi oleh dosa, tapi mari hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah tentang kasih dan kerendahan hati dari Tuhan. Ia yang mulia rela menjadi hina karena kita. Ia yang maha tinggi mau merendahkan diri. Biarlah kita juga saudara meneladani Tuhan Yesus yang mau merendahkan diri. Biarlah kita terus percaya kepadanya, pikul salib, dan mengasihi Dia lebih lagi dalam sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar dan renungkan bersama. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau telah rela turun ke dunia, menjadi manusia seperti kami. Engkau merendahkan diri-Mu, menjadi terhina. Engkau memikul salib dan rela mengorbankan nyawa-Mu bagi kami. Engkau membiarkan diri-Mu terhitung di antara para penjahat. Karena kami ya Tuhan, Engkau mau melakukannya. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan pelanggaran kami. Tuntun kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Tidak lagi membiarkan diri kami terus-menerus diperbudak oleh iblis, tapi membiarkan kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami hidup sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Ajar kami untuk selalu mengasihi dan rendah hati seperti Engkau Tuhan, dan terus menghargai akan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, dalam studi, tugas pekerjaan, usaha, dalam pelayanan, dan segala hal yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, yang punya harapan, kerinduan, cita-cita, agar Tuhan Engkau bekerja, menjamah, memberikan kesembuhan, melawat setiap kami, menyatakan mujizat-Mu, serta pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya rancangan Tuhan yang sempurna pasti terjadi dalam hidup kami. Kami selalu alami kemenangan dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.